shiny iPhone 5. New shiny iPhone 5. New shiny iPhone 5. The new iPhone 6. iPhone 6. Get yours New today. iPhone 7. Better. The new iPhone 10. The new iPhone 10 by today. New iPhone 12. New iPhone iPhone 14. New iPhone 15. New iPhone 16. Buy it today. New iPhone 17. Buy it now. New iPhone 18. Buy it today. New iPhone 19. Buy iPhone it. 20. 21. 22. 23. Dalam kesempatan ini saya akan berargumen bahwa telah banyak di kalangan masyarakat yang telah teradiktif oleh budaya nongkrong dan ngopi. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan tentunya, dan keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Jika saya melepaskan dualitas antara kopi dan nongkrong, tentunya dua hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penyakit sosial. Kenapa demikian? Kopi ketika dikonsumsi berkali-kali dan hanya sebatas kopi saja, hanya akan berbicara tentang sebuah kegunaan dari kopi. Apalagi berbicara mengenai kebermanfaatan kopi yang memiliki sangat banyak manfaat. Namun, letak persoalannya merupakan bagaimana sebuah sistem pasar membentuk pola kebiasaan yang masif di masyarakat melalui budaya nongkrong dan ngopi. Sehingga secara tidak langsung, aktivitas kita ditentukan oleh pasar dari kopi tersebut, yaitu kafe, coffee shop, dan gerai kopi. Sampai kita ada di momen di mana kita sulit lepas dengan budaya nongkrong dan ngopi tersebut. Coba kita pikirkan, dalam seminggu telah berapa kali kita nongkrong dan ngopi di minggu ini? Tentu banyak, bukan? Kita berangkat dari sebuah argumen bahwa budaya nongkrong merupakan sebuah penyakit sosial. Pertanyaannya pula, mengapa demikian? Apa yang membuat nongkrong menjadi penyakit sosial? Sehingga di video kali ini kita menjustifikasi bahwa nongkrong mencipta kondisikan kita menjadi adiktif yang tidak dapat lepas darinya. Persoalan terbesar kenapa nongkrong menjadi penyakit sosial adalah bagaimana nongkrong berdasarkan nilai guna ataupun kegunaannya. Sedikit saya jelaskan bahwa nilai guna merupakan nilai atau manfaat yang diperoleh seseorang dari menggunakan suatu barang ataupun jasa. Hal ini dapat dicontohkan seperti obat untuk menyembuhkan, sayur untuk menyehatkan, motor untuk akomodasi sehari-hari, jaket untuk menghangatkan suhu tubuh, dan pena ataupun pulpen untuk menulis. Lalu, jika kita pertanyakan, apa nilai guna dari nongkrong dan ngopi yang tidak dapat dilepaskan tersebut? Nongkrong juga pada dasarnya memiliki fungsi untuk membentuk sebuah interaksi sosial. Fungsinya juga terhadap hubungan sosial, refreshing, hingga bisnis, melalui tempat-tempat seperti kafe, coffee shop, ataupun gerai kopi. Namun seiring berjalannya waktu,
Aktivitas ini dilakukan di banyak kesempatan, berkali-kali, yang justru mengarah kepada tindakan konsumtif. Mari kita lihat berdasarkan makna dari istilah nongkrong ini. Istilah nongkrong sendiri dulunya disebut sebagai hangout, ke tempat-tempat yang nyaman dipandang, sehingga kegunaannya merupakan untuk merefresh diri. Semakin lama istilah itu dikerucutkan menjadi nongkrong. Dulunya, istilah nongkrong sendiri ini beda dengan hangout. Istilah nongkrong merupakan suatu tindakan interaksi sosial dan pertemuan sosial yang dapat dilakukan di warung-warung biasa, kantin, kampus, dan rumah. Namun semakin dewasa, istilah nongkrong justru memiliki makna yang mengalami pergeseran dan perluasan makna. Apalagi dengan nongkrong yang saat ini tidak dapat lepas dengan minum kopi di tempat-tempat seperti halnya kafe, coffee shop, dan gerai kopi. Melalui hal ini, nongkrong dengan tempat kopinya syarat dengan aspek ekonomi dalam aktivitasnya, yang telah jauh berbeda dengan makna nongkrong sebelumnya. Telah terjadi suatu pergeseran logika sosial mengenai istilah nongkrong tersebut. Makna dari term nongkrong yang bergeser ini diisi oleh nilai tanda, karena nongkrong dilakukan di tempat-tempat yang syarat dengan aspek ekonomi, yang secara spesifiknya memiliki sebuah tanda kelas ekonomi ke atas di dalamnya. Tanda kelas ekonomi masyarakat atas ini dapat diidentifikasikan melalui gerai kopi yang banyak digemari saat ini, seperti halnya Starbucks, Kopi Kenangan, Jeko, Janji Jiwa, Dunkin, dan lain-lain. Berbagai nama gerai kopi tersebut tidak akan lepas dengan labeling masyarakat yang mengarah kepada tempat kopi kelas menengah ke atas. Selain labeling tersebut pula, dalam hal ekonominya, barang jadi yang dijual juga memiliki harga yang jauh fantastis berbeda dengan gerai-gerai kopi biasa. Produk komoditi yang kita konsumsi dengan nongkrong dan ngopi tersebut ternyata syarat dengan berbagai tanda yang berciri masyarakat ekonomi ke atas. Nongkrong sebagai pertemuan sosial tersebut artinya tidak murni sebagai pertemuan sosial, dikarenakan hadirnya berbagai nilai tanda masyarakat ekonomi ke atas di dalamnya. Hal ini semakin dilegitimasi pula dengan aktivitas nongkrong dan ngopi yang dipublikasi melalui media sosial masing-masing konsumen, yang nantinya akan ditonton oleh masyarakat yang ada di lingkungan media sosial tersebut. Ketika aktivitas tersebut ditonton, maka hal ini akan memperoleh sebuah penilaian ataupun penandaan dari masyarakat ekonomi atas terhadap dirinya, karena dirinya telah nongkrong dan ngopi di gerai-gerai tersebut. Jika mengacu terhadap ciri masyarakat modern, maka masyarakat modern memiliki sebuah ciri yang mengutamakan rasionalitas, yang secara harfiahnya adalah mendasari diri menurut pikiran dan pertimbangan yang logis dan menurut pikiran yang sehat atau cocok dengan akal. Hal ini bertolak belakang dengan ciri masyarakat modern yang rasional tentunya, karena aktivitas nongkrong dan ngopi tersebut merupakan tindakan yang jauh dari kegunaan atau nilai guna dari sebuah barang. Yang hadir justru merupakan sebuah nilai tanda yang jika direfleksikan dengan kenyataan, maka nilai tanda masyarakat ekonomi atas tersebut tidak akan menjadikan konsumen tersebut menjadi kaya. Itu hanyalah sebuah tanda yang lahir dari produk komoditi yang kita konsumsi, yang dibentuk oleh pasar secara masif, yang nantinya akan ditonton oleh masyarakat, sehingga masyarakat menganggap diri konsumen tersebut kaya secara ekonomi. Namun, secara realitasnya, hal itu tidak menjadi suatu determinan seseorang konsumen tersebut kaya atau tidak. Ini hanyalah ruang-ruang simulasi yang diciptakan oleh kapitalisme, yang mereplika sebuah kondisi ekonomi kaya terhadap konsumen melalui barang dagangnya ataupun komoditinya. Hal ini secara literatur telah dibahas oleh seorang sosiolog posmo bernama Jean-Paul Baudrillard. Jika teman-teman ingin lebih tahu banyak bagaimana masyarakat konsumtif ataupun consumer society
kalian dapat membaca literatur dari Jean Paul Baudrillard secara langsung.